Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Anissa Nazira. Saya biasa dipanggil Dr. Zira. Saya merupakan dokter umum sekaligus penanggung jawab klinik di Klinik Pratama ITB. Pada hari ini saya diberi kesempatan untuk sharing dengan rekan-rekan semua tentang personal hygiene. Personal hygiene didefinisikan sebagai perawatan diri yang dilakukan untuk menjaga kesehatan. Biasanya ini memang kita lakukan itu untuk menjaga diri kita agar tetap sehat dan agar terhindar dari infeksi-infeksi yang ada di alam dunia. Untuk komponen dan tujuan dari personal hygiene sendiri bisa kita lihat ya di slide ini. Memang kalau kita bahas bisa dari ujung kepala sampai ujung kaki, tapi mungkin kita bahas beberapa aja yang mungkin biasanya ditemukan di kehidupan sehari-hari atau yang biasa saya temukan di permasalahannya ada di mahasiswa-mahasiswa ITB ya. Yang paling pertama itu adalah dari atas dulu ya, memang kebersihan rambut dan kulit kepala. Ini mencakup keramas, baiknya memang keramas ini dilakukan tidak boleh setiap hari juga, karena pada saat kita keramas setiap hari itu juga kita bisa menghilangkan minyak kulit kepala yang sebenarnya dia baik untuk kulit kepala kita. Jadi disarankan untuk keramas itu atau mencuci kepala itu di 2 hari sekali, itu minimal. Lalu memilih sampo yang sesuai, biasanya setiap orang tahu ya kulit kepalanya ada yang berketombe atau yang kering, itu diupayakan untuk sesuai dengan kondisi kulit kepala masing-masing. Pada saat keramas pun tidak disarankan menggosok terlalu keras atau menggaruk, cukup untuk dipijat-pijat lembut saja. Lalu yang terakhir mengeringkan rambut dengan benar. Nah ini mungkin untuk para perempuan ya, biasanya ada hair dryer atau catok. Nah itu tidak disarankan untuk setiap hari, atau kalaupun memang kebutuhannya memang harus setiap hari, disarankan memakai vitamin rambut seperti itu. Kebersihan mata, hidung, dan telinga. Untuk membersihkan mata, hidung, telinga sebenarnya sangat simpel ya rekan-rekan semua. Untuk mata biasanya bisa kita lihat secara jelas di kaca. Biasanya bisa kita cuci dengan air biasa sambil cuci muka, kita bersihkan di sela-sela matanya. Lalu untuk hidung juga biasanya juga kita bisa bersihkan dengan cara menghirup lalu dibuang lagi, atau bisa dikeluarkan kotorannya di kamar mandi. Lalu yang paling penting memang ini yang sering terjadi juga di mahasiswa ITB adalah pembersihan telinga. Jadi tidak disarankan untuk membersihkan telinga secara mandiri memakai cotton bud atau korek kuping, karena itu meningkatkan resiko masuknya si kotoran lebih dalam. Jadi baiknya untuk pemeriksaan telinga itu bisa dilakukan 6 bulan sekali. Kebetulan di klinik kami juga ada fasilitas pooling atau irigasi telinga. Jadi rekan-rekan juga kalau ada yang mau mengecek telinga bisa seperti itu. Lalu selanjutnya kebersihan gigi dan mulut. Nah ini juga penting ya. Untuk kebersihan sendiri disarankan untuk menggosok gigi sebanyak 2 kali sehari. Kalau bisa juga ditambah dengan kumur-kumur menggunakan antiseptik. Ada baiknya rekan-rekan semua juga melakukan pengecekan secara berkala untuk kesehatan gigi selama 6 bulan sekali juga. Itu untuk melihat ada tidaknya plak gigi yang meningkatkan resikonya gigi berlubang. Rekan-rekan semua juga bisa langsung datang ke Klinik Pratama, karena di kami juga ada poli gigi. Jadi ada yang mau melakukan scaling atau pembersihan karang gigi, itu bisa dilakukan di Klinik Pratama. Selanjutnya kebersihan badan. Untuk kebersihan badan sebenarnya ini penting ya, tapi kadang mahasiswa juga suka agak lupa ya, atau agak cuek lah gitu ya untuk kebersihan badan ini. Yang paling penting memang adalah mandi ya. Mandi kadang ada yang cuma sekali, atau ada yang misalkan gak mandi sama sekali sehari. Nah itu yang harus diperhatikan ya. Baiknya memang mandi itu 2 kali dalam sehari. Gunanya memang selain untuk membersihkan kotoran di badan, itu adalah untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Ini juga mencegah bau tidak sedap pada badan, sehingga tidak ada infeksi atau ada resiko kemungkinan terkena infeksi lebih besar gitu ya. Lalu selanjutnya adalah kebersihan kuku. Untuk kuku sendiri memang baiknya potong secara berkala. Tidak disarankan untuk menggigit-gigit kuku ya. Jadi ada beberapa orang juga yang punya kebiasaan menggigit kuku, itu sangat tidak disarankan. Selain kotor untuk badan kita, itu juga bisa merusak struktur kukunya sendiri. Jadi kalau bisa potong kuku secara berkala, jangan dibiarkan terlalu panjang.
Potong kuku pun tidak boleh terlalu pendek, jadi baiknya adalah pas di kulit jari atau malah di atas sedikit dari kulit jari. Lalu yang terakhir adalah kebersihan pakaian. Jadi selain badan kita sendiri, apa yang kita pakai pun itu harus diperhatikan. Jadi kadang beberapa orang mungkin ada yang jeansnya atau celananya dipakai sampai berhari-hari tidak dicuci. Nah itu tidak disarankan karena pertama itu sarang infeksi, kedua juga bisa menimbulkan bau karena kan ada keringat atau ada kotoran yang menempel di baju kita. Jadi baiknya memang gantilah pakaian sehari sekali ya, apalagi sudah dipakai selama 1 hari yang penuh, itu baiknya harus langsung dicuci. Sebenarnya apa sih tujuan personal hygiene ini? Kalau kita lihat dari tadi kebersihan atas sampai bawah, memang selain untuk kebersihan tubuh kita, yang paling penting adalah mencegah tubuh kita terkena infeksi. Jadi dari badan kita yang kotor sebenarnya itu meningkatkan sekali resiko terkenanya infeksi yang mana nanti akan menjadi penyakit ya. Makanya kalau kita lihat di slide ini, yang pertama adalah meningkatkan derajat kesehatan seseorang. Jadi jangan salah bahwa personal hygiene ini itu adalah berhubungan erat dengan kesehatan seseorang itu sendiri ya. Memelihara kebersihan diri seseorang, memperbaiki personal hygiene yang kurang, jadi bisa dibaca semua ya. Jadi intinya adalah untuk mencegah tubuh kita terkena penyakit atau menurunkan resiko terkenanya infeksi. Baik, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi personal hygiene. Sebenarnya dari banyak faktor yang ada di slide yang akan ditampilkan, pada intinya adalah ada faktor eksternal dan internal ya. Kalau internal sendiri biasanya memang kesadaran diri untuk personal hygiene yang kurang. Biasanya rekan atau ada mahasiswa atau orang-orang yang cuek dengan dirinya sendiri, itu kadang dia tidak merasa bahwa perlu untuk melakukan personal hygiene. Jadi cuek, dia merasa kayak udah sih saya cukup kalau sikat giginya cuma sekali, atau saya cukup sih mandi cuma sekali, atau udah ini baju masih bisa dipakai padahal udah 3 hari. Nah itu sebenarnya lebih ke kesadaran diri sendiri. Lalu selanjutnya kalau internal sendiri juga bisa dari didikan lingkungan seperti keluarga yang tidak membiasakan sikat gigi misalkan, itu juga bisa mempengaruhi. Kalau eksternal itu biasanya dari lingkungan ya, misalkan lingkungan yang tidak ada kebiasaan personal hygiene yang baik, itu juga bisa mempengaruhi personal hygiene seseorang seperti itu. Nah ini selanjutnya juga ada pengetahuan budaya ya, itu sebenarnya lebih ke kesadaran diri masing-masing tentang personal hygiene itu sendiri. Baik, untuk selanjutnya adalah dampak yang sering timbul pada masalah personal hygiene. Jadi ada 2 dampak ya, ada fisik dan juga ada psikososial. Kalau fisik biasanya ya tadi ya langsung terkena penyakit. Jadi dari personal hygiene yang kurang itu akhirnya meningkatkan resiko infeksi yang akhirnya pertama mungkin kalau gigi, jarang sikat gigi jadinya gigi berlubang, atau misalkan kulit kepala yang jarang keramas, jarang dirawat, akhirnya jadi ketombean dan mengganggu aktivitas, gatal. Itu salah satunya adalah dampak fisik, dan masih banyak lagi yang bisa disebabkan gitu ya. Kalau untuk yang psikososial sendiri biasanya paling sering terjadi itu mungkin adalah bau badan ya. Misalkan dalam kasus bau badan biasanya orang tersebut nggak merasa kalau dirinya sendiri itu bau badan, tapi biasanya orang lain yang mencium. Nah itu bisa mempengaruhi dari dampak psikososialnya, jadi dijauhin atau orang lain tidak nyaman untuk ngobrol sama orang tersebut. Seperti itu sih, itu dampak personal hygiene yang bisa memberikan dampak pada kehidupan psikososial. Baik, sekian untuk penjelasan personal hygiene sendiri. Semoga dengan penjelasan ini untuk rekan-rekan semua juga bisa lebih aware terhadap personal hygiene. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.